kembali lagi di my YouTube channel Sally Adriana Patipeilho. So, di video kali ini aku akan membagikan cara menghitung regresi linear berganda. Jadi, keep on watching. Let's get it. Oke teman-teman, pertama untuk mencari persamaan regresinya, kita memerlukan tabel bantuan. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita membuat tabel bantuan, sekarang kita tinggal mengisi setiap selnya dengan menggunakan rumus-rumus. Oke, untuk pertama kita akan membuat yang rataan. Nah, teman-teman, cara membuat rataan itu sangat gampang. Pertama kita tinggal klik, lalu ada di sebelah kanan atas yang bentuk sigma ini, kita klik tanda panahnya, lalu kita klik yang rata-rata. Nah, sudah muncul, kita tinggal tekan enter. Nah, hasilnya sudah muncul teman-teman. Setelah itu teman-teman tarik sampai di yang akhir ini, lalu lepas. Nah, muncul semua. Lalu untuk yang jumlah juga gampang teman-teman, tinggal teman-teman klik yang tadi yang di kanan atas sigma ini, lalu sudah muncul beserta rumusnya, tapi kita nggak sampai di rataan 17,3 ya teman-teman, jadi cukup dari 20 sampai 20, dari responden 1 sampai di responden 10, tinggal kita klik teman-teman dan muncul. Nah, lalu kita juga tarik garisnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk menentukan nilai dari Y, teman-teman tinggal masukin rumus sama dengan, lalu klik yang di keputusan konsumen yang pertama itu yang 20, klik, lalu jangan lupa ditambahkan tanda kurang. Setelah itu di depannya harus ditambahkan dengan tanda dolar. Setelah itu baru teman-teman tambahkan rataan, tapi di depan B nya itu tambahkan tanda dolar lagi, jadi tanda dolar ada 2 kali teman-teman. Di situ teman-teman tinggal enter. Nah, hasilnya sudah ada. Lalu teman-teman tarik sampai di atas rataan. Nah, muncul semua teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencari nilai X1 yang dimana dengan rumus klik sama dengan, lalu klik X1 ini, yang ini, klik, lalu tambahkan tanda kurang. Setelah itu jangan lupa selalu menambahkan tanda dolar di depannya. Habis itu klik rataan yang X1 ini, ya ini. Nah, di depan C ini teman-teman tambahkan tanda dolar lagi. Nah, setelah itu baru teman-teman klik enter. Nah, hasilnya udah keluar, tinggal teman-teman tarik lagi sampai di yang 10. Selanjutnya kita akan menghitung nilai X2 yang dimana kita masukkan rumus sama dengan, lalu klik X2 ini, lalu klik tanda kurang, lalu klik rataan yang X2 yang ini. Jangan lupa tambahkan nilai dolar di depan dan di belakang D nya seperti ini. Setelah itu kita enter. Nah, hasilnya muncul 2,7. Lalu kita tarik sampai di 10, lalu tinggal kita klik. Lanjut untuk di X1 kali X1 atau X1 kuadrat itu tetap menggunakan rumus sama dengan, lalu klik X1 ini, yang kecil karena ini kan X1 kecil, lalu kita pakai simbol yang ini untuk dikuadratkan, karena dikuadratkan 2 kita taruh angka 2, lalu enter. Nah, sudah jadi, langsung kita tarik sampai 10. Oke, begitupun di X2
kali X2, yaitu ini adalah X2 kecil. Kita masukin rumus di X2 ya, sama dengan lalu X2 lalu pakai rumus ini untuk dikuadratkan, lalu 2 kita enter dan ini hasilnya. Lalu kita tarik sampai 10. Selanjutnya kita menghitung X1 kali Y. Ini X1 kecil, jadi kita pakai rumus sama dengan lalu klik X1 ini, lalu kita kali dengan Y. Y nya berarti ini Y kecil ya. Jadi kita enter, kita tarik ya, sudah. Selanjutnya di X2 begitu sama di kayak X1, yaitu klik X2 yang kecil ini sama dengan dulu, jangan lupa teman-teman, sama dengan lalu X2 lalu dikali sama Y kecil, lalu kita enter lagi. Nah ini hasilnya, kita tarik sampai di 10 sudah ada. Lalu di X1 kali X2 itu berarti sama dengan, jangan lupa rumusnya, X1 yang 3,8 ini lalu dikali dengan X2 yang ini, lalu kita enter. Setelah muncul jawabannya kita tarik sampai di responden 10. Nah itu dia. Lalu yang terakhir di Y kali Y, maksudnya ini Y kecil kali Y kecil, berarti Y kuadrat. Kita masukkan rumus sama dengan lalu 2,7 dipakai tanda ini dikali 2, kita enter. Sudah, kalau sudah ada hasilnya kita tarik sampai di 10. Nah teman-teman bisa lihat hasilnya dengan menggunakan bantuan dari tabel ini. Dan selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 1, yaitu mencari persamaan regresi. Sebelum itu teman-teman lihat di layar teman-teman itu ada rumus koefisien regresi, yang dimana kita harus cari B1, B2, dan A. Yang pertama kita akan mencari jawaban untuk yang A, B1 dengan menggunakan rumus yaitu sama dengan lalu buka kurung 2 kali, masukin X2 kuadrat yang ini dikali dengan sigma X1 dikali Y yang ini, lalu tutup kurung, dikurang lalu buka kurung sigma X2 dikali Y yang ini teman-teman, dikali dengan sigma X1 dikali X2 yang ini teman-teman, lalu tutup kurung, lalu jangan lupa tambahkan tanda bagi, buka kurung 2 kali ya, buka kurung 2 kali, disitu X1 dikuadratkan yang ini teman-teman, lalu dikali dengan X2 kuadrat yang ini, lalu tutup kurung, dikurang, buka kurung X1 dikali X2 yang ini teman-teman, lalu tutup kurung, lalu jangan lupa tambahkan tanda ini, lalu tambah 2, langsung teman-teman enter. Nah itu jawabannya teman-teman. Lanjut untuk yang B2, kita masukin rumus sama dengan buka kurung 2 kali, teman-teman bisa lihat rumusnya di layar teman-teman yang ini, lalu sigma X1 kuadrat berarti yang ini dikali dengan X2 dikali Y yang ini teman-teman, di situ tutup kurung, dikurang, buka kurung X1 dikali Y yang ini, bentar teman-teman, ini lalu dikali dengan X1 dikali X2 yang ini teman-teman, lalu tutup kurung 2 kali, lalu jangan lupa selalu tambahkan tanda bagi yang ini, lalu buka kurung 2 kali, lalu X1 kuadrat lagi ini dikali dengan X2 kuadrat yang ini, tutup kurung, dikurang, lalu buka kurung X1 dikali X2 yang ini, tutup kurung, lalu jangan lupa tambahkan tanda ini,
dan tambah angka 2. Lalu enter teman-teman. Ya, hasilnya sudah keluar teman-teman. Lanjut untuk mencari yang A, teman-teman bisa pakai rumus yang ada di layar teman-teman, yakni sama dengan buka kurung 2 kali, tambahkan sigma Y, yang ini teman-teman, lalu tutup kurung, dikurang, buka kurung, P1 yang ini yang tadi kita sudah cari hasilnya, lalu dikali dengan sigma X1. Di sini X1-nya itu yang besar yang ini ya teman-teman, karena di sini ada salah penulisan, jadi kita menggunakan yang ini ya teman-teman. Lalu tutup kurung, lalu dikurang, buka kurung, B2 yang tadi kita sudah cari hasilnya, lalu dikali dengan X2. X2 di sini pakai X2 yang besar ya teman-teman, bukan yang X2 yang kecil, karena di sini ada salah penulisan. X2 yang ini kita masukin, lalu tutup kurung, lalu pakai tanda bagi, dan pakai nilai N dibagi N. N itu di sini adalah jumlah dari responden ini teman-teman. Jadi karena responden ini ada 10, dibagi dengan 10. Habis itu enter teman-teman. Langsung, nah hasilnya sudah keluar teman-teman. Selanjutnya kita akan mengisi persamaan regresinya. Untuk yang ini kita tekan sama dengan, lalu masukin nilai yang A, kemudian kita enter. Lalu yang ini kita tekan sama dengan, lalu masukin nilai B1, kemudian enter. Lalu yang ini kita masukkan nilai dari B2, lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 2, yakni carilah nilai koefisien determinasi atau R kuadrat dari kasus tersebut, yang dimana kita akan memasukkan rumus dari R kuadrat itu sendiri, yaitu sama dengan, lalu buka kurung 2 kali, lalu masukkan nilai B1 nya yang tadi ini, lalu dikali dengan X1 kali Y. Kita lihat di sini X1 kali Y yang ini. Lalu tutup kurung, lalu ditambah buka kurung B2, nilai B2 dikali dengan X2 dikali Y. X2 kita lihat yang ini pada jumlah nih. Habis itu tutup kurung 2 kali, lalu ditambahkan tanda bagi, X dibagi dengan XY kuadrat. XY kuadrat yaitu yang ini. Lalu kita tekan enter. Nah, muncul hasilnya di layar teman-teman, yakni 0,81. Nah, untuk nilai dari R kuadratnya dengan menggunakan rumus yang ada di layar teman-teman, kita mendapat nilai 0,81. Dan kita mau jadikan ke persen, kita klik sama dengan, lalu klik angka ini, lalu enter. Nah, jadi persentasenya itu adalah 80,69% teman-teman. Jadi soal nomor B telah kita jawab. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 3, yaitu menentukan nilai F hitung dari kasus tersebut, yang dimana sesuai di layar teman-teman telah terdapat rumus dari F hitung. Tinggal kita memasukkan rumusnya, yaitu sama dengan klik buka kurung 2 kali, lalu masukkan R kuadrat tadi, lalu dibagi dengan 2 di sini adalah variabel bebas Kak di sini ya. Variabel bebas itu yang ini nih, yang X1 sama X2, promosi dan harga, itu variabel bebas. Lalu tutup kurung, dibagi lalu tutup kurung, buka kurung, dibagi dengan 1, dikurang dengan R kuadrat 0,81, tutup kurung, lalu dibagi lagi, buka kurung,
dibagi dengan n di sini adalah jumlah sampel atau jumlah responden ada 10, lalu dikurang dengan 2 yang tadi yang variabel bebas, dikurang lagi dengan 1, lalu tutup kurung 2 kali. Setelah itu kita tinggal enter. Nah, jadi deh nilai uji have hitungnya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung nilai f-tabel, yang dimana teman-teman klik fx ini yang ada di sebelah kiri teman-teman. Setelah itu teman-teman cari yang statistik. Setelah cari yang statistik, teman-teman klik yang f.inf.rt. Kalau sudah, klik OK. Lalu probability-nya itu kita masukin tingkat kesalahannya, yaitu 0,05. Lalu DX1-nya kita pakai yang angka 2. Lalu Deck Freedom 2-nya kita klik nomor 7. Lalu oke. Nah, hasilnya sudah ada teman-teman, yaitu nilai f-tabelnya adalah 4,74. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang terakhir atau yang keempat, yaitu berdasarkan nilai f-tabel sebesar 4,74, berikanlah kesimpulan atas kasus tersebut. Jadi, variabel dan harga promosi berpengaruh terhadap permintaan produk ikan asap. Karena nilai F hitung sebesar 14,63 lebih besar dari nilai F-tabel, yaitu 4,74. Pengaruh harga dan promosi terhadap permintaan produk ikan asap adalah sebesar 80,69%. Oke, jadi segitu aja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.